Pagi ini saya akan mengajak Anda semua, kita semua membahas dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mungkin saya akan bagikan ayat 1 sampai 9 dalam beberapa sesi. Bukan hanya saya selesaikan hari ini, mungkin masih ada banyak, masih hari besok saya tambah lagi hari berikutnya gitu ya. Hari ini dari ayat ini saya mau bicara tentang kuat dan teguhkanlah hatimu, saudara ya. Mari kita langsung saja buka ayatnya ya, dalam Yosua pasal 1 ada 9 ayat kita baca. Saya akan membaca ayat yang ke-1, saudara kedua, begitu bergantian nanti 9-nya sama-sama. Saya pikir ini hal yang penting, asik untuk kita membahas kitab Yosua pasal 1 ketika kita menjalani awal tahun. Ini hal yang penting buat kita. Saya baca ayat 1, saudara ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Teruskan ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, tetapi orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat, saudara. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari bersama-sama kita baca ayat 9, 1, 2, dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di ayat 9, saudara, saya baca ulang sekali lagi ya. Lihat ayat 9 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Tuhan berkata kepada Yosua, ini yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, apalagi janganlah kecut dan tawar hati, sebab perhatikan Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, di ayat 9 ini ada 2 kunci ya. Satunya besok saya bagi ya. Ada 2 faktor yang membuat Yosua dan bangsa Israel itu menang gitu ya. Berkemenangan, keberhasilan, keberuntungan mereka dapatkan. 2 faktor kunci inilah yang membawa Yosua dan bangsa Israel bisa masuk, menduduki, mengalahkan penghuni orang-orang Kanaan. Bangsa Enak, ya, orang Yebus, orang Het dan segala macam. Mereka bisa mengalahkan Kanaan, bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. 2 faktor ini. Yang pertama adalah kuat dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua adalah aku menyertai engkau, penyertaan Tuhan.
Dua faktor ini. Nah, pagi ini kita akan belajar yang pertama tentang kuat dan teguhkanlah hatimu. Jadi ini yang kita fokus, kita mau bahas pagi hari ini, ya. Mari kita lihat langsung pada gambar yang pertama, bagaimana caranya Yosua bangsa Israel memasuki tanah Kanaan karena Yosua punya kesiapan diri. Kesiapan apa? Nah, itu kesiapan hati yang teguh dan kuat, nanti kita belajar. Kita baca dulu ayat yang kedua tentang kesiapan diri. Mari bersama-sama ulang, kita baca sekali lagi ayat yang kedua. Yosua 1 ayat yang kedua, 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Mungkin saya ceritakan dulu latar belakangnya, sehingga ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya, Anda sudah nangkep, Anda sudah ngerti maksud daripada firman Allah. Dikatakan yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yosua begini, hambaku Musa telah mati. Hal pertama yang saya mau ungkapkan pada saudara begini, bahwa bagi Yosua, Musa itu bukan hanya pemimpin bagi bangsa Israel. Bagi Yosua, Musa itu bukan hanya nabi gitu ya, yang berbicara menyuarakan perkataan Tuhan. Bagi Yosua, Musa bukan hanya seorang hamba Tuhan yang memperkatakan perkataan Tuhan. Bagi Yosua, kalau saya boleh berkata pada saudara, Musa itu segalanya. Musa itu gembalanya, Musa itu pemimpinnya, Musa itu teladannya. Musa itu yang mengajari segala sesuatu kepada Yosua tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran keajaiban Tuhan dalam sepanjang perjalanan pelayanan Musa. Saya ulang, Musa itu semuanya segalanya bagi Yosua. Ya, kita sama-sama tahu ya, kalau pakai istilah bahasa sekarang, Musa itu segalanya bagi Israel, Musa segalanya buat Yosua. Karena Musa itu begini loh, seorang yang sakti mandraguna dipakai sama Tuhan. Begitu kira-kira bahasa orang sekarang, sakti mandraguna dengan tongkat saktinya itu. Sehingga kematian hamba Tuhan bernama Musa itu masalah besar loh. Itu krisis besar bagi Yosua dan bagi bangsa Israel. Oh, masalah besar. Sebab Musa pemimpin yang hebat yang membina mereka itu mati. Karena dari mulai keluar tanah Mesir, Anda tahu ya, ketika Musa datang di tanah Mesir membebaskan Israel, itu datang dengan 10 tulah dari Tuhan. Dengan tongkat saktinya itu kan. Ada masih ingat cerita itu kan? Ketika Musa sentuhkan tongkatnya di sungai Nil. Anda tahu ceritanya, seluruh air yang ada di tanah Mesir itu berubah jadi darah. Ketika Musa angkat tongkatnya ke langit, gelap gulita terjadi. Hujan es turun. Apalagi lalat pikat berterbangan memenuhi daratan di tanah Mesir. Ya, bahkan ada banyak mujizat. Bahkan ketika di padang gurun sudah keluar dari tanah Mesir, nggak ada air. Musa itu pukulkan, sentuhkan tongkatnya di gunung batu. Gunung batu bisa keluar air. Ya. Jadi Musa itu terkenal dengan sakti mandragunanya, kuasa Tuhan luar biasa bekerja lewat hidupnya, lewat tongkat saktinya itu. Bahkan ketika mereka dikejar tentara Firaun, di depan mereka ada lautan Teberau. Itu tongkat dipukulkan di laut, terbelah jadi dua, coba bayangkan. Israel dan Musa dan Yosua juga itu berjalan di tanah yang kering loh saudara. Segalanya Musa, perlu mujizat Musa, perlu makan, mau minum, semuanya Musa di padang gurun. Dengan tongkat saktinya itu, dengan kuasa Tuhan yang ada dalam diri Musa. Nah, Alkitab katakan, Musa seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Seorang yang istilahnya orang sekarang sakti mandraguna dengan tongkat saktinya itu. Hambaku Musa telah mati. Tapi selalu saya bilang sama saudara, hamba Tuhan itu bisa mati. Tapi pekerjaan Tuhan jalan terus ya. Hamba Tuhan bisa mati, tetapi rencana Tuhan jalan terus. Agenda Tuhan jalan terus. Sebab itu kita mesti berkata begini, ketika kita dipakai Tuhan kita mesti bersyukur. Sebab begini,
Ini gambaran loh buat kita. Hambaku Musa telah mati. Tuhan ngomong sama Yosua. Ya, ini gambaran buat kita begini. Hamba Tuhan mati, pekerjaan Tuhan jalan terus. Ya, hamba Tuhan itu bisa mati. Tapi rencana Allah gak ada yang bisa gagalkan. Sebab itu Tuhan gak ngomong sama Yosua. Aduh Yosua, hambaku Musa telah mati. Berarti kamu sekarang gak bisa bikin apa-apa dong. Enggak, pekerjaan Tuhan akan jalan terus. Agendanya tetap jalan. Ini gambaran gitu loh buat kita bahwa ketika Tuhan memakai seseorang meskipun dipakai luar biasa model kayak Musa, Tuhan itu nggak pernah bergantung dan tergantung sama orang itu. Orang itu boleh nggak ada mati, tetapi pekerjaan rencana Tuhan jalan terus, agendanya tetap terwujud. Makanya Tuhan gak pernah bergantung sama seseorang, termasuk kepada Musa. Meskipun dia mati, oh Tuhan bisa pakai yang lain. Sebab itu pagi ini saya harus ngomong sama saudara begini. Kalau di antara kita semua kita dipakai sama Tuhan, gak masuk dalam agenda rencananya Tuhan, itu saatnya kita berkata, aku bersyukur kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Semua karena anugerah Tuhan. Kita dipakai Tuhan, kita diurapi Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Tuhan pakai kita tolong orang ya dalam rencana yang ajaib. Itu saatnya kita bersyukur gitu loh. Kalau bukan karena Tuhan, ya gak ada apa-apanya kita. Anda lihat Musa yang saya udah ceritakan garis besarnya. Ini bukan orang sembarangan, pemimpin pertama yang namanya Musa. Mandraguna dengan tongkatnya yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak perkara yang besar dengan kuasa Tuhan. Sekarang mati, tapi heran tuh Tuhan tidak berkata, Yosua, hambaku Musa telah mati. Sekarang lu gak bisa bikin apa-apa. Enggak loh. Tuhan justru berkata begini, hambaku, coba kita baca ulang sekali lagi supaya dapat remanya di sini. Kita sama-sama baca surah Yosua 1 ayat yang kedua, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan gak berkata, Yosua, Musa telah mati, sekarang kamu gak bisa bikin apa-apa. Enggak, sekarang kamu yang harus bersiap. Kamu dan seluruh bangsa Israel bersiaplah sekarang. Siap untuk apa? Menyeberangi sungai Yordan. Tantangan pertama sungai Yordan yang sedang meluap. Seberangi sungai Yordan. Ya, engkau dan bangsa ini menuju ke tanah perjanjian. Bersiap. Kenapa Tuhan berkata bersiap kamu sekarang Yosua? Karena Tuhan tahu Yosua itu orang yang siap gitu ya. Percayalah begini, selalu saya bilang sama saudara, persiapan diri kita itu penting. Dan memang kalau kita lihat faktor yang terjadi sama Yosua ini luar biasa ya. Justru masa krisis, masa problem terjadi, masa susah terjadi, bisa jadi mereka menangis semua termasuk Yosua dengan meninggalnya matinya hamba Tuhan yang luar biasa bernama Musa. Loh itu masalah besar loh. Nanti mereka pasti berkata begini, nanti makan apa di padang gurun? Nanti kalau kita minum bagaimana? Musa yang punya tongkat sudah mati bagaimana? Loh itu krisis loh. Bagi Yosua juga masalah. Tapi justru ketika krisis terjadi, masalah terjadi, janji Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, masa depan yang baik, ya kejayaan, gilang gemilang justru digenapi dalam kehidupan Yosua. Kapan Yosua mengalami janji hari depan yang baik? Ketika krisis terjadi, ketika Musa hamba Tuhan itu mati, itu masalah besar loh, kacau balau mereka. Bagaimana kita di padang gurun? Tapi justru masa yang goncang seperti itu, masa yang gak menentu seperti itu, ya beda-beda tipis lah dengan kita yang jalani tahun 2022. Kita pun gak tahu pasti yang terjadi apa di depan kita. Seperti sungai Yordan yang meluap hari itu, waduh ini bagaimana? Kita pun gak ngerti loh kejadian apa yang menimpa, melanda dunia di depan kita. Kita gak ngerti.
Tapi yang kita mesti percaya begini, saya sebagai hamba Tuhan yang mengajar firman sama saudara, saya meyakini, saya mempercayai bahwa Tuhan menyediakan rencana buat setiap kita. Hari depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang gilang gemilang. Meskipun dalam kondisi goncang, ya, meskipun dalam kondisi yang sulit. Kondisi kita di tahun 2022 ini, kondisi kita nggak jauh beda kok, beda tipis lah dengan situasi yang dihadapi Israel dan Yosua dengan sepeninggalnya Nabi Musa. Goncang mereka. Tapi justru masa goncang krisis, janjinya Tuhan digenapi hari depan yang baik buat Yosua dan Israel. Makanya Tuhan berkata begini, bersiap kamu sekarang Yosua, engkau dan seluruh bangsa ini. Kenapa Tuhan berkata bersiap kamu Yosua? Karena Tuhan tahu Yosua itu orang yang selalu persiapan diri. Sekarang saya mau bilang sama saudara, saudara, persiapan diri kita itu penting loh. Ya, karena saya yakin Tuhan itu hanya memberikan masa depan yang baik, yang Dia rencanakan, ya, masa depan yang penuh pengharapan dan gilang gemilang, keberhasilan dan keberuntungan itu hanya kepada orang-orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Yosua orang yang ngerti mempersiapkan dirinya itu. Makanya selalu saya katakan begini, kesuksesan itu adalah kesiapan diri kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Maksudnya begini, bagiannya kita, Anda dan saya bagian Yosua adalah mempersiapkan diri kita. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan membuka pintu kesempatan. Bagian Tuhan membuka pintu mujizat. Bagian Tuhan membuka pintu keajaiban. Bagian Tuhan membuka pintu berkat dan keberuntungan buat kita. Itu bagian Tuhan membuka pintu kesempatannya. Tapi jangan lupa bagian kita mempersiapkan diri. Sebab yang namanya kesuksesan, namanya keberhasilan, keberuntungan, itu adalah kesiapannya diri kita ketemu dengan kesempatan Tuhan. Percayalah, kalau kita selalu gak pernah santai, selalu ada persiapan diri kita, urusan iman, urusan rohani, dalam hal ini kesiapan hati. Selalu ada persiapan diri. Nanti pada waktunya Tuhan pasti membuka pintu kesempatannya dikasih sama kita. Kesempatan terbuka, kesempatan dikasih sama kita. Kita siap, kita ambil kesempatan, kita masuk pada kesempatan yang Tuhan buka beri sama kita. Ada menang, ada berhasil, ada diberkati. Itu kesuksesan. Siap diri kita ketemu dengan kesempatan Tuhan. Saya kasih contoh supaya Anda ngerti. Lihat kisah tentang Daud melawan Goliat. Kita sama-sama tahu ketika Daud mengalahkan Goliat dengan senjata yang sangat sederhana. Pakai ketepil, batu yang dilempar dengan ketepil atau pengali-ali. Menurut saudara, Daud ini bisa mengalahkan Goliat dengan batu yang dia lontarkan dengan senjata ketepil. Apakah dia belajar pakai senjata ketepil yang sederhana ini hanya satu malam untuk dia kalahkan Goliat? Nggak mungkin. Kita nggak tahu pasti, tapi saya yakin Daud ini udah mempersiapkan dirinya belajar, mempertajam dengan senjata ketepil ini. Mungkin sudah berbulan-bulan lamanya, berpuluh-puluh bulan. Bahkan bisa jadi udah bertahun-tahun dia belajar persiapan diri dengan pengali-ali batu dengan ketepil ini. Mungkin awalnya pohon yang besar dia ketepil, kena. Lalu pohon yang kecil kena juga. Ranting yang lembut kecil kena. Buah yang besar kena. Lama-lama dia belajar ketepil dengan batu yang dilontarkan itu. Buah yang sangat kecil kena. Itu persiapan diri. Gak ada siapa-siapa, cuma di padang rumput. Yang ada cuma kambing domba. Tapi lihat, pada satu kali Tuhan kasih kesempatan dia, saudara ya, untuk dia apa ya, tampil gitu di depan banyak orang, ya, menghadapi Goliat. Selalu datang kesempatan. Kalau orang yang punya persiapan diri, pasti tiba waktunya Tuhan kasih kesempatan kita untuk terbuka lebar, untuk mengalami apa? Kemenangan, keberhasilan. Datang itu Goliat. Daud lihat semuanya takut. Daud lihat buah yang kecil saja kena, masa Goliat yang jidatnya sebesar lapangan gak kena. Makanya Tuhan kasih kesempatan kepada siapa? Orang yang punya persiapan diri. Dalam pekerjaan mesti ada persiapan diri orang mau kerja kan. Kalau enggak bagaimana saudara ya. Contoh yang lain tentang Esther.
Kisahnya nggak asing. Coba kita baca dulu ayatnya. Ester pasal 2 ayat 17 saudara ya. Coba kita baca keras ayat ini 2, 3. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Saudara, ini cerita yang menarik loh saudara ya. Jadi pada waktu itu Ratu Wasti diusir keluar dari istana, diasingkan di tempat pengasingan. Kenapa? Karena Ratu Wasti sebagai permaisuri, istri gak menghormati raja sebagai suaminya. Singkat kata diusir, gak punya permaisuri. Raja kesepian, lalu mau cari permaisuri yang baru. Bikin semacam kontes ratu kecantikan, yang terpilih adalah Ester. Memang kalau kita berkata Ester yang terpilih menang jadi ratu kecantikan, dianugerahi mahkota menjadi permaisuri. Tentu jawaban yang pertama karena anugerah Tuhan, saya setuju. Tapi yang kedua, itu karena Ester punya persiapan diri dibandingkan wanita yang lain yang ikut dalam kontes ratu kecantikan itu. Karena Ester kalau ada baca Alkitab, coba cermati baca dalam Alkitab. Persiapan Ester untuk berjumpa dengan raja yang hanya satu malam. Satu malam dalam pengertian mungkin hanya berapa menit, cuman lewat di depan raja kan. Lenggak-lenggok jalan gitu. Cuman berapa lama sih? Ketemu cuman satu malam. Tapi persiapan Ester kalau ada baca Alkitab itu 1 tahun. Setengah tahun pertama dilumuri badannya dengan minyak mur. Supaya apa? Bau badan itu hilang. Bau badan apa ya? Mungkin keringat, bau kampung segala macam supaya hilang. Setengah tahun yang kedua itu dilumur dengan minyak kasai. Untuk apa? Supaya badannya menyebarkan bau harum. 1 tahun loh. Mungkin wanita yang lain yang ikut kontes berkata, ngapain persiapan diri lama-lama, cukup beberapa hari saja. Yang lain berkata, untuk apa persiapan diri lama-lama, cukup 1 bulan, cukup 2 minggu. Ester persiapan diri untuk lomba di kontes depan raja 1 tahun. Makanya tidak heran ketika dia tampil, raja langsung suka sama dia. Terpilih dia jadi permaisuri. Alkitab katakan apa? Dia punya persiapan diri. Percayalah yang namanya berkat, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan yang besar dari Tuhan. Tuhan gak kasih sembarangan sama seseorang. Selalu diberikan kepada orang yang punya persiapan diri. Saya ulang, persiapan diri ini penting buat kita. Baik secara bisnis, secara jasmani, sampai urusan rohani. Nah kita lihat persiapan diri apa yang dilakukan oleh Yosua dan Israel. Terutama Yosua, persiapan diri apa? Kalau kita baca dalam Alkitab, persiapan dirinya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba kita lihat ayat ini ya, kesiapan hati yang disiapkan. Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Mungkin saya langsung baca, saya terangkan pendek sama saudara sambil Anda perhatikan ya. Lihat, 3 kali Tuhan ngomong untuk hal yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya baca mulai ayat 6. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab dikatakan engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ya, nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini kata yang pertama. Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apalagi hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang kedua kali untuk hal yang sama. Tuhan berkata, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 8 saya baca lagi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Sama-sama kita baca ayat 9, 2, 3. Tolong ayatnya dimunculkan. Ayat 9, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ayat 6, ayat 7, ayat 9, 3 kali Tuhan ngomong untuk hal yang sama, perkara yang sama. Perkara apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan kalau ngomong 3 kali untuk hal yang sama, berarti itu penting, bahkan sangat penting. Bahwa Tuhan mau untuk mereka menang, untuk mereka mengalami masa depan yang baik, menerima Kanaan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Caranya begini, kamu mesti siapkan hatimu, harus punya hati yang kuat dan hati yang teguh. Itu kesiapan dirinya untuk mengalami masa depan yang baik. Percayalah, saya meyakini tahun 2022 yang Tuhan siapkan buat kita adalah masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan yang baik, tapi tergantung kita. Kita punya kesiapan diri enggak? Kita punya kesiapan hati tidak? Hati yang bagaimana pendeta? Hati yang kuat dan hati yang teguh. Loh, ini penting loh, hati yang kuat dan hati yang teguh. Ada banyak orang, maafkan, badannya besar, gede, tinggi, besar, tapi hatinya enggak kuat, enggak teguh. Hatinya, istilah Alkitab ayat 9, hatinya kecut dan tawar hati. Badannya besar tapi hatinya kecil gitu. Istilah orang kayak Hello Kitty gitu ya. Kecil tapi badannya besar. Orang meskipun badan besar tapi hati kecil. Hati penuh ketakutan, hati penuh kecemasan, hatinya tawar hati. Dia gak akan bisa bikin apa-apa. Dia gak akan bisa sukses berhasil. Cuman badan besar tapi gak bisa buat apa-apa. Maafkan, orang meskipun badannya gak terlalu besar, kecil mungkin badannya, tapi dia punya hati yang besar. Hati yang percaya pada Tuhan, hati yang yakin sama janji Tuhan. Oh, orang seperti ini dia akan bisa mengalami perkara-perkara yang besar dari janji Tuhan. Kenapa? Punya hati yang kuat dan teguh. Orang kalau punya hati yang kecil, gak kuat hatinya, gak teguh hatinya, memangnya dia bisa bikin apa coba? Apa yang dia bisa lakukan? Hadapi masalah kalau hati gak kuat, dia akan melarikan diri, gak berani hadapi kenyataan hidup. Berperang dengan tantangan, dia akan sembunyi. Saya jadi ingat ya lagu zaman dulu ya. Lagu berkata ini, seandainya aku punya sayap. Tahu lagi itu, terbang, terbanglah aku. Dia cari dunia yang lain. Buat apa aku di sini? Lebih baik aku kalau punya sayap cari dunia yang lain. Buat apa di sini? Kata itu lagunya siapa ya? Lagu lama itu saudara ya. Itu apa ya? Itu tanda orang yang gak kuat hatinya. Saya gak ngomong wah ini salah ciptakan lagu dan segala macam. Ya itu mungkin pada waktu itu seperti itu keadaannya. Tapi saya mau bilang sama saudara, itu kan ciri orang yang gak kuat hatinya. Kalau punya sayap mau terbang jauh, tinggalkan dunia ini, cari dunia yang lain. Itu namanya kan melarikan diri. Saudara dengar baik. Betapa pentingnya kita punya hati yang kuat. Makanya kalau kita baca ayat ini, coba saya mau sampaikan beberapa hal. Kalau nggak selesai saya lanjutkan besok. Amsal 4 ayat 23. Coba sama-sama kita baca keras ayat yang tidak asing buat kita. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau kita jaga hati. Ya, ada banyak orang salah berkata gini, Tuhan kuatkan hatiku. Padahal Tuhan berkata apa? Kuatkan hatimu, perintah Tuhan. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Yang disuruh menguatkan hati itu kita loh. Kepada janji Tuhan. Nanti kalau kita belajar besok ya, bagaimana cara menguatkan hati. Ya ayat 8 tadi. Coba kalau kita lihat ayat 8 saudara. Ayat 8 mundur ayat 8 tadi, Yosua pasal 1. Ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dan seterusnya. Bagaimana kita bisa kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Kita isi hati kita dengan apa? Dengan firman kah? Makanya kita disuruh memperkatakan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Itu kan isi hati kita. Kita cas hati kita jadi kuat. Dengan apa kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita? Dengan firman. Dengan firman. Kita isi hati kita dengan apa? Kenapa kita lemah? Nah ya kita isinya dengan apa coba? Saya percaya kalau kita isi hati kita dengan firman, hati kita jadi kuat. Jadi jangan salah-salah lah.
Seringkali kita ngomong berkata pada banyak orang, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan jagai hatiku Tuhan, Tuhan kuatkan hatiku Tuhan. Lah barusan kita bacakan ayatnya Amsal 4 ayat 23. Tuhan yang berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan suruh kamu yang jaga. Bagian menjaga hati, menguatkan hati, teguhkan hati itu bagiannya kita, saudara. Makanya kalau kita gak mau menguatkan hati kita di tahun 2022 ini, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi tahun 2022 ini kita menang dan mengalami perkara yang besar. Bagaimana kita bisa meraih yang namanya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Gak bisa, saudara, di dalam Tuhan gak ada jalan yang mudah. Saya ulang, di dalam Yesus tidak ada jalan yang instan. Untuk meraih janji Tuhan, untuk meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya ada proses, ada bagian kita. Bagian kita menyiapkan diri kita. Apa yang kita siapkan? Hati kita. Dikuatkan hati kita, diteguhkan hati kita. Dengan cara bagaimana? Isi dengan firman, perkatakan firman. Maka kalau kita kuatkan diri kita ya kita menang. Hadapi masalah kita bisa lewati. Bisa menyeberangi sungai Yordan kita. Bahkan penduduk Kanaan segala macam tantangan peperangan kehidupan. Kita bisa taklukkan. Makanya Israel itu negara kecil. Saya cerita sedikit. Tapi kenapa dalam setiap peperangan itu menang sampai hari ini? Karena mereka punya hukum peperangan. Coba lihat hukum peperangan Ulangan 20 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca deh ayat ini. Ulangan 20 ayat 8. Ini hukum perang Israel 2-3. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Orang dalam peperangan, ini hukum perang Israel. Kenapa Israel selalu menang dalam peperangan? Jarang kalah, gak pernah kalah, menang. Karena mereka punya hukum peperangan gini. Tentara itu punya komandan. Setiap kali mau perang, pemimpin komandan datangi prajurit tentara satu-satu ditanya. Kamu takut ya perang? Iya komandan takut. Kamu pulang. Kamu takut? Pulang. Takut? Pulang. Yang takut suruh pulang. Kenapa? Karena orang yang takut hatinya, yang kecil hatinya, yang tidak kuat hatinya, yang tidak teguh hatinya. Kenapa suruh pulang? Karena orang yang takut hatinya gak mungkin menang dalam peperangan. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, orang kalau hatinya takut, hatinya kecil, suruh perang, bahaya. Yang bahaya apa? Nular nanti mulutnya. Orang kalau hatinya takut itu bahaya mulutnya. Menularkan ketakutan sama yang lain. Nular. Yang berani jadi takut ketularan sama takutnya dia. Dari mulut perkataannya nular. Makanya orang yang takut kata firman Allah. Hukum perang Israel. Lu pulang gak usah perang. Sebab orang takut gak mungkin menang perang. Makanya hari ini bagaimana supaya hati kita gak takut. Isi hatimu dengan firman Allah. Renungkanlah firman Allah. Anda lebih percaya dengan situasi yang terjadi Anda lihat atau lebih percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara? Yakini percaya janji Tuhan buat kita adalah hari depan yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah untuk meraih itu tidak ada jalan mudah. Ada proses yang tidak instan. Bagaimana caranya? Perkatakan firman, renungkan firman, isi hidup kita dengan firman. Firman itu kekuatan Allah, firman itu senjata orang percaya. Kalau kekuatan Allah kita isi di hati kita, hati yang lemah jadi kuat, teguh saudara ya. Sebab itu Anda tahu tentara Israel ketika Gideon dengan 300 prajurit berperang dengan 135.000 tentara Midian. Gideon berkata pada prajurit 32 itu, yang takut pulang. Anda tahu yang takut 22.000 orang, tinggal 10.000. Lalu masih difilter lagi, disuruh minum. Yang minum dengan seperti anjing menjilat langsung ke air, suruh pulang. Tinggal akhirnya ya 300 orang saudara ya. 300 ini orang-orang yang kuat hatinya, yang teguh hatinya. Anda coba bikin perbandingan, 300 prajurit melawan 135.000 orang. Kurang dari 1%.
Tapi aneh, yang namanya Israel dengan 300 orang yang teguh hatinya, kuat hatinya, menang. Kenapa bisa menang? Tuhan yang berperang sama mereka. Ya, mereka lebih percaya penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Kalau lihat kenyataan musuh yang musuhnya begitu banyak, ribuan, 135 ribu. Kalau lihat kenyataan takut dong, mundur dong. Tapi mereka gak mundur. Kenapa? Hatinya kuat saudara, hatinya teguh. Tuhan gak pernah memberikan kemenangan, masa depan yang cerah, yang baik, yang gemilang kepada sembarangan orang. Kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya, kepada orang yang tahu mempersiapkan hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang kuat, hati yang teguh. Dulu waktu kita masih SD, semua kita pernah belajar istilah ini, pepatah ini mungkin lebih tepatnya. Pernah dengar istilah waktu kita SD dulu, mens sana en corpore sano kalau gak salah ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Masih ingat itu? Saya masih ingat pepatah itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ternyata kalau kita baca Alkitab ya, dalam Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9. Kayaknya mulai ragu kita ya. Yang benar adalah firman. Justru firman katakan begini, di dalam jiwa yang sehat, di dalam hati yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jangan dibalik-balik. Di masa-masa pandemi ini banyak orang justru yang dipersiapkan dirinya tubuhnya. Nggak salah sih, itu baik. Ya artinya kita waspada menguasai pandemi supaya tubuh sehat. Tapi jangan dibalik ya. Ada banyak orang yang dikejar diutamakan hanya supaya tubuhnya yang kuat. Ya, jasmaninya yang kuat, minum ini, nge-gym, ya bagus semuanya. Saya pun berolahraga supaya badan kuat. Tapi jangan lupa, jangan cuma badan raga ini yang dipersiapkan diri jadi kuat hari pandemi. Bagaimana dengan jiwamu? Bagaimana dengan hatimu? Alkitab katakan nomor 1 harus hatimu yang dibikin kuat dan dibikin teguh. Buat apa badan kuat? Hadapi masalah sembunyi. Badan tinggi besar sehat kuat, hadapi masalah dia kalah. Gagal kan ini? Keberhasilan, kemenangan, kejayaan, kesuksesan, masa depan yang cerah itu Tuhan berikan kepada siapa? Kepada orang yang hatinya kuat dan hatinya teguh. Kenapa teguh? Karena firman. Dia lebih percaya pada janji Tuhan daripada realita yang ada. Saya mau kasih tahu, 2022 kita akan berhadapan dengan realita, banyak peristiwa, banyak kejadian yang menimpa dunia ini. Kita pun akan berhadapan masuk ke sana. Orang menghadapi, kita menghadapi. Tapi percaya, saat kita menghadapi kejadian yang menimpa dunia itu, ada janji Tuhan di situ buat kita. Dan janji Tuhan itu buat kita teguh. Dia pasti menolong aku, dia pasti kasih kekuatan kepadaku, dan dia pasti memberikan berkat keberuntungan masa depan yang baik kepada setiap kita. Ingat pesan Tuhan nomor 1, bukan hanya badan kita kuatkan, hati kuat dan teguh, dan kita akan menerima kemenangan besar daripada Tuhan.